Idza saja jajijubaj. Kalau yang tadi jajijubaj itu becek. Dengar beceknya. Padahal dia sebenarnya makhrajnya di tengah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh-solihah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101 di akhir nominal transfer. Misalnya 100.000 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim, tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para asatidz yang kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak lupa kami sampaikan tahniah dan juga ta'zim, salam ta'zim kepada panitia yang sudah mentaja acara yang mulia ini, pelatihan da'i dan da'iyah jilid 3. Pada subuh ini ada sesi namanya tahsin juz amma, tapi tidak semuanya. Kalau sampai semuanya nanti para asatiz dan juga para asatizah semua tidak pula sarapan nanti kan, nanti tidak jadi pelatihannya lagi. Ini hanya beberapa surat saja, terutama sekali dari Wadduha sampai ke An-Nas. Karena itu yang biasa. Karena itu yang biasa yang banyak dibaca, terutama sekali di dalam solat-solat kita ya. Pagi hari ini kita tidak memperpanjang kata-kata muqaddimah, yang jelas bahwa insya Allah pagi ini kita akan mencoba untuk mentahsin
terutama sekali adalah rukun qauli. Apa itu rukun qauli yang ada di dalam Al-Quran? Rukun qauli yang berada di dalam salat, yaitu salah satu di antaranya adalah suratul Fatihah. Kalau rukun fi'li, itu nampak gerak-geraknya. Kalau rukun qauli ini langsung diucapkan, dan itu ya mesti ditahsinkan. Ada 5 rukun qauli. Ya. Dari 5 rukun qauli. Kan ada ikhtilaf tentang rukun qauli. Ada pertanyaan-pertanyaan, apa itu rukun qauli? Rukun qauli tidak pernah ada di dalam sunnah Rasul, kan gitu penjawabannya. Nah, sekarang kita jelaskan rukun qauli itu apa. Pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini ya mestilah kita mesti kita tahsinkan juga. Karena apa? Karena takbiratul ihram ini tadi rukun qauli. Kalau rukunnya salah dalam mengucapkannya, ya jelas salah dan tidak sah. Ada di dalam beberapa kitab fikih disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan takbiratul ihram ni. Yang jelas yang paling sering dilakukan orang memanjangkan hamzah. Allahu Akbar, kan gitu. Maka dalam perkara ini sudah tidak lagi berada di jalurnya. Karena kalau Allahu Akbar beda dengan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar sudah ada hamzah tasyahud atau at-tahiyyat. Nah, itu mesti ditahsinkan. Karena kata sahabat, kami belajar Rasulullah mengajarkan kami tasyahud seperti beliau mengajarkan kami surah Al-Quran. Nah, ini begitu pentingnya mentahsin tasyahud ini. Kemudian yang keempat adalah salawat. Salawat. Minimalnya salawat Allahumma salli ala Muhammad, atau yang Persi pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang paling minimalis. Nah, mau yang panjang Ibrahimiyah itu apa? Ya, itu sifatnya sunnah. Tapi yang rukunnya ini salawat ini. Yang kelima adalah salam. Minimal salam adalah Assalamualaikum warahmatullahnya itu sunnah. Jadi kalau sudah terbuat Assalamualaikum, maka kita sudah selesai solat. Ya. Kanan, kalau yang kiri kan sunnah. Nah, jadi itu yang penting. Jadi pada kesempatan ini surah Al-Fatihah insyaAllah kita akan tahsin. Mohon maaf kepada para asatiz, ini bukan dalam rangka tapi kita hanya nanti bacakan, kemudian minta kita ikutkan bersama, kita ikut. Kalau satu-satu nanti disuruh, atau satu-satu nanti kita praktekkan, waktu tidak mencukupi. Jadi kita baca bersama. Kita baca secara jam'i, nanti insyaAllah para asatiz bisa mengikutinya. Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat, 7 ayat. Bermula dari Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran, khususnya biriwayati Hafs an Asim, itu 7 ayat. Bermula dari Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu dijaharkan bacaannya. Karena dia ayat dari Al-Fatihah. Untuk memulai dan mengambil keberkahan, kita mulai dengan ta'awudz. Ta'awudz, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir
الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A-nya itu satu alif saja atau harakatain, dua harakat. Jadi tidak ada penambahan. Umpamanya karena nagham, karena ada tuntutan daripada seni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dah terkena. Biasa saja, dia standar saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ra-nya mufakham. Mufakham ni artinya tafkhim, ditebalkan. Kemudian ra itu sifatnya takrir. Takrir hanya di ujung lidah, tidak boleh dibaca Ar-Rahmanir Rahim karena takrirnya di ujung saja. Ar-Rah. Ulang. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Jadi setiap ada tasydid itu ada nabar. Ya, nabar atau penekanan. Kecuali nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Karena nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah. Selain itu ada penekanan. Jadi iyyaka na'budu. Di dalam Muraqil Ubudiyah disebutkan ada 14 tasydid yang mesti diperhatikan dalam Al-Fatihah. Jadi apabila tasydid ini tidak ditunaikan dengan sempurna, dia akan berpengaruh kepada bacaan. Jadi 14 tasydid ini nanti para asatiz hitunglah itu 14 tu. Mulai dari bismillahnya. Insya-Allah jumlahnya 14. Kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sad ini makhrajnya sama dengan sin. Ujung lidah mengenai ujung gigi seri bawah. Tetapi bedanya kalau huruf sad ini tebal, mengangkat lidah, dan ini merupakan huruf tebal.
Sementara huruf sin tidak. Jadi bedanya kalau sad mengangkat. Sira, sira, sasi, subas. Kalau sin, sasi, subas. Bedanya di tebalnya. Nanti ada ketebalannya bunyinya. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ini afdalnya disambung. Kalau tak sampai maka berwakaflah. Tapi sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru, wakafnya ini bukan karena dia memang wakaf, tapi wakaf ittirari. Karena memang tak ada wakaf di sini. Wakaf namanya ittirari, tapi niatkan dalam hati wakaf ittirari. Karena apa? Karena darurat, tidak sampai nafas. Tapi kalau sampai nafas, lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi terutama sekali di iyyaka na'budu. Ini ada kita penekanannya di Al-Fatihah dulu, nanti di surat-surat yang lain insyaallah kita sambil lewat dan sambil memperhatikan juga hukum ahkamnya. Di surah Al-Fatihah ini yang sering terjadi kekhilafan, ya bukan karena tidak tahu sebenarnya, tapi karena kekhilafan. Di Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alham memantulkan huruf lam yang mati. Huruf lam ini ujung lidah mengenai gusi atas. Alham, matikan dia, tekankan dia di makhraj, baru setelah sempurna itu baru dicabut atau baru diangkat. Alham, jangan Allah, belum sempurna dia sudah ditarik. Alham, jadi memantul. Ini yang sering terjadi. Kemudian Rabbil Alamin, Rabbil belum sempurna juga mati lamnya. Orang kalau tak sempurna matinya mati apa namanya? Jadi kita sempurnakan matinya, itu namanya ada dhammah mahdhah, ada sukun mahdhah. Nah, itu istilah dalam tajwid. Jadi mahdhah itu apa artinya? Murni. Dia tidak bercampur dengan yang lain. Kalau dia mati, memang sempurnakan matinya. Nah, contohnya tadi Rabbil tekan di makhrajnya. Rabbil Alamin. Baru dia diangkat. Itu yang banyak kesalahan kita. Kemudian di iyyaka na'budu wa iyya. Nah, ada tasdid di iyya. Nah, ada tasdid di ya ini ada penekanan. Jadi jangan hanya sekedar dilewatkan saja. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sudah menyalahi. Iyya. Makhraj huruf ya di mana? Makhraj huruf ya wastul lisan ma'a ma fawqahu. Tengah lidah dia menyentuh langit-langit yang ada di atasnya. Coba rasa.
Ai, ya, yu. Tengah sama dengan jim. Ya, sama dengan jim. Jadi letakkan dia di situ. Iya, iya. Itu yang banyak kadang-kadang apa? Kemudian mustaqi, mustaqi, qa. Huruf qa ini huruf yang makhrajnya di pangkal lidah yang paling dalam. Berbeda dengan kaf. Kalau kaf dia sudah berada di luar, agak maju ke depan daripada qaf. Kalau qaf itu berada di dalam. Jadi mustaqi, mustaqi, bukan mustaqi. Itu yang banyak kekhilafan. Kemudian an'amta alaihim. An'am, memantulkan nun mati. An'am, letakkan dia di makhrajnya, tekan, kemudian baru diangkat. An'am, jangan an'am. Siratal ladzina an'am. Itu sudah apa namanya? Memantulkan. Kemudian yang terakhir yang juga banyak kekhilafan, terlalu memanjangkan waladdallin. Itu berapa harakat tu Pak Ustaz? Sementara panjangnya 6. Mad lazim. Mad lazim. Jadi panjangnya 6 harakat atau 3 alif. Ya. Tak boleh lebih daripada itu. Panjangnya kan panjang dalam tajwid ini kan ada yang 1 alif, ada yang 2, ada yang persi 2,5. Ya kan Pak? Itu maksud ikhtilaf tu. Ada yang 2,5, ada yang 3. Tidak ada yang sampai kepada 4 alif. Tidak ada. Itulah yang paling panjang, 3 tadi. Jadi kalau ada yang membaca itu sudah di 3 alif saja. Jadi untuk Al-Fatihah insya-Allah bisa nanti disempurnakan lagi. Kita ulang sekali lagi memasuki surah yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir-akhirnya itu kan ada huruf mim, ada huruf nun. Itu huruf tawassut. Ya. Dia punya sifat tawassut. Lin Umar. Huruf yang 5 itu dia punya sifat namanya tawassut. Lam, nun, ain, mim, ra. Jadi apabila dia dalam keadaan mati khususnya, maka dia berlaku tu sifat tu, sifat tawassut. Makanya di akhir tu rahim. Jangan langsung dimatikan. Rahim. Itu mati mendadak tu. Rahim. Ada tawassutnya mengalir. Kemudian apa lagi? Alamin. Itu dia. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada lagi yang terakhir ini, ada biasanya kekhilafan juga. Apa dia? Waladdo. Padahal dia itu huruf tipis. Huruf tipis bertemu dengan huruf tebal. Jangan pernah huruf tipis ini terpengaruh oleh huruf tebal. Wala tetap dibaca wala. Wala baru nanti dotnya. Waladdo. Do tu sifatnya intibak, lengket. Bukan waladdo, tapi waladdo. Dalam ilmu tajwid, kalau di kiri itu katanya aisar, lebih mudah sebelah kiri, maka ada yang mencong sebelah kiri kan. Waladdo. Wala bukan walad, bukan walad tapi wala. La lilu wala dhalin. Amin. Itu sunnah sifatnya. Sekarang insyaAllah kita masuk ke suratul duha. Ya. Kalau terpanjang, dia matnya itu biasanya itu salahnya tidak sampai merubah arti. Tapi tetap tidak benar juga. Man lam yujawwidil Quran, kata Imam Al-Jazari apa? Man lam yujawwidil Quran fahuwa athimun. Orang yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka dia berdosa. Ini tidak boleh juga. Apalagi dalam solat. Tapi selama tidak merubah arti, ya, tidak merubah arti dalam hal ini, maka tidak menyebabkan solatnya itu tidak sah. Tapi kalau sudah merubah arti, kayak tadi, iyyaka tidak diberinya tasdid, contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya sudah berubah dari timur menjadi barat. Nah, seperti timur dengan barat artinya. Kalau tadi iyyaka hanya kepada engkau, kalau iyyaka cahaya matahari, kepada cahaya matahari kami menyembah, pada cahaya matahari kami nanti mati dikumpulkan bersama orang-orang Sinto. Paham enggak? Ya. 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 Sementara pada rahim yang jelas kedua-duanya rohnya bertasdid, ya, rohnya bertasdid. Roh kalau dia berbaris di atas, ya, maka dibaca dengan tebal. Kalau roh berbaris di bawah atau huruf sebelumnya berbaris di bawah, kalau dia mati, itu dibaca dengan tarqiq atau muraqqik, ya, baca dengan tipis. Jadi apabila kita jumpai roh itu dalam keadaan berbaris di atas, ditambah lagi dia dengan tasdidnya, maka kita baca dengan tebal. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kemudian
Nirrahim. Nir. Tetap tebal rohnya. Jadi roh yang pertama dengan roh kedua tetap tebal. Karena apa? Karena dia berbaris di atas. Kecuali kalau dia berbaris di bawah. Ya, kalau dia berbaris di bawah dia tipis. Ini ya, cara untuk menyelamatkannya yaitu ingat-ingat tadi hukumnya. Hukum roh itu ada berapa? Ada 3. Ya, ada tebal, ada tipis, ada wajahain. Ya, 2 wajah. Boleh dia tebal, boleh dia tipis. Tapi ini pembahasannya tidak sekarang. Kalau sekarang nanti insyaallah di lain waktu. Itu Buya, insyaallah. Ya. Hamas jaryanun nafsi 'inda nutqi bil harfi 'inda jaryanun nafsi 'inda nutqi li du'fil i'timad 'ala al makhraj. Hamas itu terjadi karena lemahnya tekanan terhadap makhraj. Termasuklah hurufnya itu tadi ha ya. Ha tadi. Jadi salah satu sifat ha itu dia banyak sifatnya lagi. Salah satu sifatnya adalah hamas. Hamas itu mengalir jaryanun nafsi, mengalir nafas. Jadi mengalir. Itu salah satu sifatnya. Andai kata memang tak terbaca di situ, itu salahnya tidak sampai salah jali. Paling-paling salahnya salah kecil, khafi ya. Nah, tidak sampai merusak kepada makna. Jadi ya, tapi jagalah itu. Ada satu kitab namanya saya lupa namanya. Tentang tajwid ini yang betul-betul dia menjaga perkara yang seperti itu sampai sifat-sifat yang menurut kita paling yang selama ini kita abaikan itu mesti mura'ah. Ada kita jaga dia sifat-sifat yang seperti itu. Itulah pentingnya insyaallah kita terus membiasakannya itu. Kalau terbiasa salah sekali terasa tuh. Insyaallah. Mudah-mudahan para asatiz semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk sama-sama kembali juga lagi untuk lebih di dalam perkara tahsinul Quran atau tajwidul Quran. Kita lanjutkan di surah Ad-Duha. Ya. Ya, 3 alif. Ya, bacaan ini kalau kita tengok bacaan ini ada beberapa macam. Ada namanya mujawwad. Ada tartil. Ada murattal, ada yang lebih kencang lagi. Kalau tidak salah di dalam ilmu tajwid ada 5. Ada 5. Ada yang bacaannya itu bacaan yang kencang. Kalau yang murattal itu yang agak kurang daripada itu. Kalau yang kita baca dalam salat itu sudah termasuk intervalnya yang agak kencang, apalagi nanti ketika mengulang hafalan. Tapi yang jelas standarnya itu adalah ditengok daripada laju ataupun kencangnya kita membaca. Jadi kencangnya kita membaca itu diukur. Yang jelas dia kalau 6 harokat itu berarti 6 gerakan. Ya, 6 gerakan jari. Dikira-kira lah kan gitu. 6 gerakan. Harokat itu kan gerakan. Jadi 3 alif. Tidak terlalu kalau dia bacaannya hadar,
hadar bacaannya, hadar itu kencang. Kalau bacaannya kencang, maka panjangnya disesuaikan dengan kadar bacaannya itu. Kalau dia murattal gitu juga. Makanya tadi harus memang punya sensitivitas, ada rasa di dalam membacanya itu. Maka kencangnya tadi itu disesuaikan dengan panjangnya disesuaikan dengan kencangnya kita membaca. Contohnya ini, kalau bacaan ini, kalau murattal, saya baca dengan murattal ya. Contohnya di waladhdallin, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, kalau murattal tak sampai itu kan, kalau terlalu tak sampai nafas. Kita ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu murattal. Kalau yang hadar, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang tadi itu tidak sama panjangnya dengan yang dibaca hadar. Ya, jadi ukurannya begitu. Para asatiz insyaallah ukur-ukurlah bagaimana apanya. Kalau dia panjang jangan dibaca dengan cara kalau dia agak cepat jangan dibaca dengan panjangnya ditartil. Ya ukurannya begitu. Kalau kita mujawad seperti orang yang nagam, orang yang tilawah, akan panjang tuh. Tidak boleh pula kita, biasanya kita membawanya dengan cara tartil. Ya, kalau untuk hadar ini dibaca oleh orang yang biasa mengulang hafalan. Ya. Kalau kita begini, kalau menurut Syekh Dr. Aiman tidak boleh mengulang dari yang majrur. Tapi selama kami belajar dengan guru-guru, kalau itu selama itu waqafnya tadi ittirari, maka tidak mengapa. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nanti disambung ghairil. Beda lagi dengan Syekh Dr. Aiman. Ya, yang dia menyampaikan kan ada dalam YouTube-nya tuh. Ya, kita terserahlah. Itu kita tidak membicarakan tentang ikhtilaf itu. Yang jelas bacaan-bacaan itu ada yang membolehkan. Ya, ada yang membolehkan. Jadi kita tidak berlama-lama di perkara yang ikhtilaf. Mau membuat dari sirat berhenti di alaihim, ya, atau siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim berikutnya, tidak apa-apa, silakan. Nah, jadi kita dalam perkara ini berlapanglah karena ada perbedaan di situ. Ya. Oke, kita lanjutkan para asatiz. Kita lanjutkan di suratul Duha. Jadi kalau ada orang yang membaca nanti jangan pula disalahkan. Kadang kita mendengar YouTube ni kan, nanti dibuatnya langsung di prakteknya. Kalau perlu nanti, kalau memang itu digurukan. Artinya ada guru yang menyebutkan, yang menyampaikan di hadapan kita. Yang selama ini kami dapatkan dari para asatiz, para guru, para masyaikh, itu ya tidak ada perbedaan, tidak ada masalah. Artinya boleh. Mau dilanjutkan ghairil maghdunya atau satu nafas saja, tidak apa-apa. Jadi itu yang, tapi niatkan dalam hati bahwa itu bukan waqaf. Itu namanya istilahnya dalam Al-Qur'an waqaf ittirari. Waqaf karena darurat. Ini beda dengan ada niat waqaf dengan waqaf ittirari. Ya.
Kalau kita mau mewasal Al-Fatihah tadi, itu sifat dengan mausuf harus klop. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah sempurna di situ. Itu waqaf tam. Kemudian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu waqaf, artinya sifat dengan mausuf masih ada kaitan. Ya, masih ada kaitan di situ. Jadi maksudnya kalau mau juga mau menyambung juga, ya, antara sifat dengan mausuf itu memang harus harus dia klop. Ya, sinkron. Di dalam Al-Qur'an yang kita dapati ini biasanya ada di ujung ayat ada lam kecil. Ya, waqaf lam. Ada lam kecil di situ. Dituliskan, ya. Tapi kalau kita pun baca ayat per ayat, ayatan fa ayatan, ya, itu lebih. Jadi tidak ada perkara kita dalam perkara ini istilah berdosa di dalam ini, kecuali ada kita memulai ibtidak dari ayat-ayat yang terlarang untuk memulai. Contohnya, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Kita ulang, kita ibtidak dari al-masih ibnullah, haram hukumnya. Tapi kalau selain daripada yang merubah-rubah makna itu tidak jadi persoalan, tidak ada masalah. Ghairu muskilah, tidak ada muskil, insyaallah. Ya. Ya, kalau kita wasal itu tuntutan daripada perkataan Nabi SAW. Kalau kita waqaf, kan Nabi menyebutkan ayat per ayat, kan, Bismillah, Al-Fatihah itu ayat per ayat. Kalau kita wasal artinya itu hanya sekedar perkara, ya, adab dalam hal ini. Jadi ya, tidak ada masalah dalam kalau mampu satu nafas. Tapi lebih dianjurkan, kita kan ingin mencari yang afdal, mencari yang afdal, ayatan fa ayatan. Tapi jangan sampai ketika kita mewasal-wasalkan ayat per ayat, lalu hilang yang esensinya. Apa itu? Hukum ahkam tajwid dan tahsinnya. Itu yang banyak terjadi. Apalagi yang solat sampai 1 menit, 2 rakaat, kan? Itu solat ekspres. Oke, kita lanjutkan. Kita sepakat, insyaallah kita lanjutkan. Wadduha. Kadang ketika dia membuat wasal, ya. Nasta'inu atau nasta'in. Itu hamzah, namanya hamzah wasal. Dalam istilahnya hamzah wasal. Kecuali hamzah qata'. Ada hamzah wasal, ada hamzah qata'. Ya, dalam perkara ini yang seperti tadi, itu hamzah wasal. Artinya apabila diwasal dia tidak dibaca, dihilangkan dia. Kecuali apabila dia hamzah qata'. Apa hamzah qata' itu? Iyyaka, itu tetap dibaca. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu, tetap dibaca. Tapi apabila dia hamzah wasal, nanti perkara hamzah wasal, ngajilah nanti nahwu dan sharaf lagi, insyaallah. Nurul Azhar insyaallah ada tuh. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Ini kalau dengan para asatis nih, beginilah dia, kan. Kita lanjut. Surah Ad-Duha, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
wadduha wallaili idza saja. Bukan saja, ja bukan. Tapi di tengah-tengah lidah. Idza saja jajijubaj. Kalau yang tadi jajijubaj itu becek. Dengar beceknya. Padahal dia sebenarnya makhrajnya di tengah nih. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. Ada ikhfa, ya. Wawajadaka ailan, ilang digantung. Ikhfa itu artinya samar. Jangan wawajadaka ailam, itu tidak samar lagi. Jadi ditempatkan dia sebelum kita tekan di makhrajnya itu, letakkan dia apa namanya posisi lidah. Wawajadaka ailam. Makhraj huruf fa itu apa namanya ujung gigi atas, ujung gigi seri atas berjumpa dengan baton, perut bibir bagian bawah. Bukan kayak orang memasang lipstik, enggak. Tapi wawajadaka ailan, baru ditekan. Pas di menyebut hurufnya baru ditekan. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما bukan bini,
Bini, ya, bini, matikan ainnya, bukan bini. Kalau bini tidak ada e-nya. Imalah ada bacaan-bacaan khusus di dalam Al-Quran, bukan di tempat ini. Contoh wadduhi wal laili idza saja, itu tidak di sini. Tapi bi ni'matika, bi ni'mati rabbika, itu. Ini tetap dibaca i, ya, a i u, a i u. Kita ulang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits. Ujung lidah mengenai ujung gigi seri atas, agak dikeluarkan sedikit. Dia punya sifat fahathuhu syakhsun sakat. Ada huruf fa di situ. Angin mengalir. Fahaddits. Bukan fahaddits. Kalau fahaddits itu huruf sin. Ya. Jadi diberi angin karena dia punya sifat yang namanya hamas. Hamas, ya. Kalau Syekh Hisam dulu waktu beliau mengajarkan tahsin dari Wadduha sampai ke An-Nas kemarin lah, itu langsung aja. Ini dah banyak panjang-panjang ni, dah tak tercapai nanti di An-Nas. Kita talakikan aja. Insya-Allah nanti pertanyaan di akhir, ya. Ya. Lanjutkan di surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Al-intisar wal-ittisa, itulah dia tafasyi. Alam nash, ain a, hurufnya ada angin yang mengumpul. Al-intishar wal-ittisa, menyebar anginnya. Itulah dia tafasyi. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Agak ditahan dulu nun yang tasydid, karena nun tasydid itu ya hukumnya dengung. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa idza فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب.
وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين طوبط وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Perbedaan huruf dal antara orang Indonesia dengan orang Arab, ya. Itu kalau orang Arab di ujung dia, kalau kita dibuat di dalam gigi. Gigi seri atas dibuatnya di dinding gigi itu. Bedanya dengan kalau orang Arab di ujung. Jadi ketika dia menyebut iyyaka na'budu, budu. Kan dengar? Kalau kita iyyaka na'budu, ya, dadi, ya, huruf dal di mana? Huruf dal, ujung lidah, ya, pangkal gigi kan? Kalau kita di atasnya lagi, pas di apanya? Di langit-langitnya. Iyyaka na'budu. Dadi dubad. Ini fama yukadzibuka ba'du biddin kaba'du biddin. Kita lanjutkan surah Al-Alaq. Kita santai aja ya, suara jangan di apa, nanti masih banyak materi, nanti tidak ada keluar lagi nah. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى itu ikhfa ab'ad. Karena huruf kaf dengan qaf itu jauh makhrajnya, ya. Jadi makanya dinamakan dengan ikhfa. Kalau mau dibagi ikhfa itu lagi ada 3 ya. Ikhfa ab'ad. Maka dia lebih kepada bunyi ing. Ya. Ara'aita ing ya. Beda dengan qaf lagi. Qaf, kalau qaf ini dia berada di apa? Di rongga hidung. Haisum. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah. Mim bertemu dengan ba, mim mati bertemu dengan ba. Hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi dengan iqlab itu ada 3 hukum, ya. Ada yang dibaca dengan apa namanya intibaq, ada yang dibaca dengan iltimas. Nah, itu nantilah itu. Karena ada orang yang membaca alam ya'lam, nah, bacanya dengan iltimas. Apa namanya? Ya. Ada yang dibaca dengan intibaq, intibaq tadi itu. Ada yang dibaca dengan iltimas. Itu ikhtilaf di dalam ilmu hukum ahkam. Ini bukan perkara fikih aja yang ikhtilaf. Bacaan dalam tajwid pun ada ikhtilafnya. Kita lanjutkan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib Subhanallah, alhamdulillah. Ganti sujudnya, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Guru kami ngajar dulu gitu. Kalau tidak sempat sujud, ya. Karena itu ayat-ayat, ayat apa namanya tadi yang dianjurkan untuk kita masuk ke surah Al-Qadar. Mungkin surah Al-Qadar ini surah terakhir ya. Karena kalau kita panjang lagi waktunya, mudah-mudahan beberapa surat inilah bisa kita amalkan, terutama sekali bagi para asatiz mungkin yang ada jadi imam di tempatnya, ya bisa dipraktikkan apa tadi yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, asatiz ini takdir dengarnya kan? Takdir itu apa? Pecinta. Ini dari pinggir semua ini. Kepulauan lah. Jadi insyaallah nanti jadi imam, jadi apa? Ya. Bisa dipraktikkan khususnya untuk tarawih aja. Ayat ini aja diulang-ulang kan? Ayat ini diulang-ulang. Kita lanjut ke surah Al-Qadar. Ya, Al-Qadar ini ada bacaan yang agak sulit. Terutama sekali di akhir-akhir. Jadi ada an-nutqu binisfil harakah. Ada pembacaan setengah dari harokat. Itu yang agak sulit nanti. Itu di ujung-ujung. Ya, ada huruf mati, kemudian ada huruf yang sukun mahdhah bertemu dengan sukun arid. Ini kan sukunnya sukun mahdhah, contohnya al-qadar ya, fi lailatul qadr. Fi lailatul qadr. Ada dalnya, dal matinya sukun mahdhah, mati murni. Ada yang matinya karena dia waqaf. Itu namanya sukun arid. Sukun karena dia waqaf. Itu huruf ra. Jadi sekarang berjumpa dua yang sukun ini. Sukun yang mahdhah dengan sukun yang arid. Bagaimana caranya? Nah, itu maka dibaca an-nutqu binisfil harakah. Yang terakhir itu dibaca nisfil harakah. Jadi dibaca sebagian daripada harakat. Jadi akan kita apakan? Jangan dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah itu da-nya berharakat, menambah-nambah harakat. Yang harakatnya mati dibuat harakatnya berbaris. Nah itu sudah salah besar. Sekarang tetap kita baca dia mati, tetapi kita baca an-nutqu binisfil harakah, yaitu huruf yang setelah yang mati itu tadi. Nah, nanti kita praktekkan. Ini yang agak muskil ya. Ini yang agak muskil. Ada sebagian yang membaca contohnya surah Al-Fajr. Wal fajr atau wal asr. Wal asr. Kalau wal asr itu berarti shadnya berbaris, padahal tidak. Nah, ini perlu perlu sama-sama nanti insyaallah kita tekankan di sini. Ini yang agak muskil, yang agak perlu penekanan di sini. Kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya wastul halqi. Ha.
Biasanya kalau sering minum kopi itu lancar dia tuh. Karena salah satu manfaat, saya baca buku itu, salah satu manfaat daripada minum kopi ini adalah melonggarkan dan mengeluarkan lendir-lendir yang ada. Dan juga akan membantu kita untuk lebih ingat dengan hafalan. Maka orang-orang dulu banyak minum kopi. InsyaAllah nanti ada kopi itu. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. R-nya tu nisfil harakah. Kita tidak tinggalkan dia. Ya, qadr. Tetap dia dibaca matinya. Nah, ujungnya karena huruf ra. Ra ini punya sifat namanya takrir. Takrir sifat khusus untuk ra. Tidak ada pada huruf yang lain. Huruf ra ini punya sifat namanya takrir. Takrirnya adalah di ujung lidah. Jadi Lailatul Qadr. 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 Jangan fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kita ulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Amr. Mim punya sifat tawassud. Amr. Dialirkan dia dulu, baru nanti amr. Tapi jangan lama-lama. Kalau lama dia berdengung. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mato. To itu intibaq. Ya, intibaq. Dia punya sifat lengket. Matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah. Berapa surat tu? Al-Fatihah, kemudian Wadduha, An-Nashrah, 3, 4, 5, 6. Mudah-mudahan yang 6 itu
bisa diulang-ulang, diingat-ingat kembali, sama-sama kita ingat. Ya, semua kita ini adalah muta'allim. Kita ini sedang belajar. Saya juga belajar. Kita semua belajar dan insya-Allah kalaupun ada kekhilafan nanti kita kita perbaiki, ya. Sambil kita memperbaiki itu, insya-Allah kita terus kita terus berjuang dan kita terus berusaha untuk lebih memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Apalagi para asatiz nanti akan turun di tengah-tengah masyarakat. Apalagi bulan Ramadan ini kan disuruh jadi imam. Disuruh jadi imam nanti, insya Allah. Ya, dia ada paketnya imam sekaligus tausiah. Ada yang hanya sekedar tausiah saja. Mudah-mudahan para asatiz nanti sudah bisalah paket yang lengkap itu. Paket jadi imam juga bisa, paket yang tausiah apalagi, insya Allah. Mudah-mudahan. Ada yang ditanyakan? Ini masalah. Ya. Bagaimana? Ya. Nafas inilah yang jadi masalah dari dulu-dulu, ya. Terutama sejak sudah berumah tangga. Itu yang jadi masalah. Waktu muda-muda dulu, nafas itu bisa bisa agak lama. Tapi setelah berkeluarga sudah mulai kok perut pun sudah mulai ada penambahan, itu yang mulai. Jadi pernah kami diajarkan oleh guru, ini guru mengajarkan. Dia ada senamnya. Tapi senam ini kalau dipraktikkan sekarang bisa tak kira-kira? Senam untuk menambah nafas atau memanjangkan nafas. Tapi ini dilakukan terus-menerus setiap pagi setelah selesai solat subuh, buat senam ini. Saya diajarkan dulu, tapi saya tak praktekkan. Itu jadi masalah nih. Nah, prakteknya gini. Dia ada kan ambil nafas sedalam-dalamnya, buat jam di depan kita. Mulai pencet jamnya, kira-kira berapa menit sanggup kita. Tarik nafas. Lama-lama semampu kita. Nanti tengok jam tu. Berhentinya di jarum yang angka berapa? Pagi ini mungkin bisa agak 30 detik. Begini sekali, 3 kali. Begini 3 kali. Tahan. Kalau bisa di bawah pokok-pokok kayu yang masih hijau kalau ada. 3 kali begini, 3 kali begini. Buat tiap pagi. Tengok jamnya. Hari besok tambah lagi. Kalau bisa berapa detik lagi. Jangan pernah kurang. Tapi tambah. Setiap hari ada. Insya Allah kalau itu diamalkan rutin sebulan, nafas itu insya Allah akan panjang. Karena dia akan memperbaiki. Tapi ketika begini itu jangan langsung dilepas. Jangan langsung kuncup dia lagi paru-paru tu. Makanya orang kan olahraga kan gini. Jangan dilepas langsung. Langsung. Buat insya Allah 1 bulan. Tengokkan hasilnya, menjarak atau enggak. Ya. Ya. Silakan. Saya jawab pertanyaan Ustadz yang terakhir dulu. Dari terakhir dulu. Masalah apakah kita mempergunakan hukum ahkam tajwid itu pada Al-Quran saja, atau pada bahasa Arab, atau pada syair-syair, atau pada bacaan-bacaan kitab-kitab.
Yang jelas Imam Al-Jazari tadi sudah menyebutkan, man lam yujawwidil Quran fahuwa athimun. Jadi Al-Quran itu yang wajib untuk diterapkan hukum ahkamnya. Kalau bahasa Arab tidak. Apalagi syair. Syair itu kadang-kadang bertentangan betul dengan kaidah-kaidah daripada tajwid. Memang bertentangan. Berzanji dan yang lain-lain. Azan juga begitu. Azan tidak ada tuntutan kita harus mesti dengan tajwid. Apakah tidak menyalahin arti? Nah. Selama itu ya kita ucapkan dan kita kita lafazkan ya sesuai dengan yang ada di situ. Kalau sudah kita lafazkan dengan lafaz yang lain, ya beda. Ya. Mad arid li sukun itu kan mad arid li sukun, mad itu tadi mad lain kan, itu sifatnya ikhtiari. Maksud ikhtiari ini apa? Boleh pilih mau satu, mau dua, mau tiga. Ya. Jadi kalau ada yang membaca pendek, tapi bacaannya itu harus disesuaikan. Kalau dari awal kita sudah membacanya pendek, ya, qasar, ya, jangan dibaca lagi nanti pada waktu ayat berikutnya, jumpa man arid lisukun berikutnya kita baca panjang. Harus istiqomah. Sama dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu kan boleh dibaca satu kan? Satu alif. Tapi apabila kita baca sejak dari awal itu sudah kita baca satu, ya tetap satu. Tidak boleh dia gonta-ganti. Itu aturannya. Jadi jawabannya begitu tadi. Jadi masalah mad arid lis sukun itu ikhtiari. Boleh dibaca qasar, boleh dibaca mad. Artinya boleh dibaca panjangnya satu, boleh panjang dua dan tiga. Mad iwad atau wabah beda. Itu mad iwad itu sudah qat'i. Artinya dia mesti dibaca satu alif. Tidak boleh dibaca tiga alif. Tawaba. Ya, bersanji boleh. Gitu. Ya. Ya. Jadi masalah azan tadi, yang lebih baik kita memang mempergunakan harokatnya sesuai dengan yang ada di harokat. Kalau dibaca Allahu Akbar Allah, itu sudah menyalahi harokat. Karena Allahu Akbar itu mubtada dan khobar. Allah mubtada, ya, akbar khobarnya. Kalau khobar itu kan marfu', ya. Tanda marfu'nya apa? Dhammah. Jadi dibaca Allahu Akbarullah kalau ingin wasal. Ya. Kalau dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ibaratnya sama dengan berhenti dia. Cuma berhentinya itu ya berhenti, tapi tidak mengambil nafas. Itu berhenti dia memang, tapi tidak mengambil nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena memang bacaannya tak panjang pula. Kalau panjang mungkin mengambil nafas dia di situ kan. Nah, dalam persoalan itu tidak ada permasalahan sebenarnya. Tapi yang bacaan tadi Allahu Akbar Allah, itu perlu
diperbaiki. Karena posisi akbaru itu posisinya adalah sebagai khabar daripada Allah. Jadi marfu'nya dhammah. Allahu akbarullah, bukan Allahu akbarallah. Itu. Berarti Allahu akbarallah kan? Di ujungnya Ya, itu banyak kita dengar. Sebenarnya bukan ilham. Walillahil hamd. Alhamd. Itu asalnya. Tapi karena nak ditengok tulisannya enak-enak, kan kita enak mengucapkan walillahil hamd. Ya, walillahil hamd. Nah, itu sebenarnya. Bagi Allah lah pujian. Alhamdu walillahil hamd. Jadi itulah sekelumit tahsin surah-surah pendek. Mudah-mudahan bisa kita pergunakan dalam keseharian. Banyak salah dan khilaf di dalam penyampaian ini. Kami ini bukanlah yang sebenarnya yang patut untuk menyampaikan materi tahsin ini, tapi karena diminta oleh YTWU, akhirnya datang juga ke sini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat insyaallah. Doakan kami, dan insyaallah saya juga mendoakan para asatiz semua untuk senantiasa istiqomah di dalam jalan dakwah. Ya, dalam jalan dakwah. Semoga Allah Ta'ala tolong kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.